Yo, what's up people, selamat datang di Satya Tama Channel. Dan kali ini kami akan mengadakan podcast ya. Emang jelek ya. Terlahir jelek itu bagus guys. Tenang. Oke, jadi kali ini kita bridgingnya sangat bagus ya. Jadi berhubung kata jelek atau ganteng segala macam, kami akan membahas mengenai insecure atau ya basic banget sih sebenarnya. Atau apa? Insecure bahasa Indonesianya apa? Di Instagram Pemtots itu sudah pernah bahas insecure. Oke, jadi mengenai insecure ya, menurutku pribadi insecure itu adalah rasa tidak percaya diri, kurang percaya diri. Ya kurang ya bisa saja karena melihat seseorang itu lebih baik daripada dia. Dia kayak apa sih, lebih bahagia, orang lain tuh lebih bahagia daripada. Pokoknya ada lebih unggul gitu ya dibanding diri sendiri. Rumput tetangga lebih hijau. Ya, iya, betul. Betul sekali. Betul. Jemput Mario Jawa juga. Enggak dong. Masih hijau. Lanjut. Jadi menurut Aflah ya, menurut Aflah. Menurut apa? Menurut Aflah pribadi, apakah insecure adalah hal yang wajar atau tidak gitu loh, kayak manusia itu bawa insecure atau tidak menurut Anda? Menurut saya itu boleh enggak sih, soalnya kan ya sesuatu itu kan punya sisi positif sama negatif, pasti seburuk apapun itu pasti ada satu sisi positif lah gitu. Jadi menurutku ya, menurut saya pribadi, saya tuh aku ya, saya ya, menurut saya insecure itulah hal yang amat wajar ya. Kami mewajarkan, kayak ya orang-orang di luar sana juga wajar untuk insecure. Dan bahkan menurutku itu tuh hal yang wajib. Karena pada dasarnya insecure itu untuk mengukur kemampuan diri, ya kan? Kayak aku nggak, jadi lebih tahu diri sendiri gitu. Ya, jadikan insecure itu sebagai motivasi, betul. Jangan pernah merasa bahwa aku insecure terus ya udah gitu loh, cuma kayak insecure terus penyesalan tuh jangan, tapi ubah menjadi lebih baik lagi. Yang jadi masalah ketika orang insecure itu di sosial media itu loh, kayak aku tuh insecure banget, Brad Pitt itu nggak tahu itu. Nah, kayak gitu-gitu kayak misal gitu. Ya, kayak maksudnya jangan pernah mengunggulkan orang lain terus merendahkan dirimu sendiri gitu loh, kayak kamu itu berharga gitu kan. Anjing, kenapa klik kau anjing? Ya. Tahu kenapa harus collab sama saya? Karena ada Dava juga, Dav. Hai. Ya, dia sibuk. Ya, sibuk. Nah, kelihatan ya, itu. Link BJB ada di deskripsi. Ya, jadi kayak insecure tuh hal yang wajib, hal yang amat wajar gitu loh. Kayak sampai kapanpun juga manusia bakal insecure gitu loh. Bahkan kayak mungkin orang tua di sekitar rumahmu juga bakal insecure gitu loh, lihat tetangganya masih bisa ngangkat semen atau apa gitu loh, kayak bisa makan aja udah. Iya, biasanya insecure gitu. Kita insecure lihat orang makan pasta gigi. Wah, enggak dong. Gak kayak misal banyak hal yang memang menjadi sebab untuk insecure. Iya, dan itu tuh memang harus dijadikan sebagai motivasi, harus dijadikan sebagai ngentok lupa. Harus dijadikan motivasi, harus dijadikan sebagai lahan, artinya apa? Motivasi. Iya, sebagai bahan untuk kedepannya gitu loh, jadi lebih baik, menjadi ada improvisasi gitu loh. Ibaratnya misal aku iri sama Aflah, aku insecure sama suara Aflah, which mean aku harus latihan, harus bisa menjadi lebih baik. Saya insecure gitu. Jangan kayak lah. ya, maksudnya jangan kayak aku insecure karena subscriber Aflah lebih dikit misal. Kok gitu? Kita lang. Aku misalnya insecure ke Aflah karena suara dia bagus, otomatis aku harus latihan supaya meningkatkan suara aku gitu loh. Yang penting kan jangan pernah insecure kepada hal yang memang sudah kodratnya gitu loh. Kayak misal aku insecure sama Aflah karena dia pacarnya misal pacarnya siapa ya yang cantik. Kim Jong-un. Saya nanti dibawa ke Pyongyang. Apa sih? Pyongyang. Pyongyang. Ya, misalnya jadi dia pacarnya ya
contoh Ariana Grande gitu loh kayak. Wow. Ya itu kan karena usaha dia. Berarti ya saya mau usaha sebagaimanapun juga kalau misalnya dia udah jadi sama yang itu ya ngapain saya ngejar itu gitu loh. Carilah yang mungkin Ariana Grande atau Ariana Torabika ya. Jangan pernah menjadikan sesuatu yang memang absolut sebagai bahan insecure, itu jangan. Insecure yang sehat adalah insecure yang merasa kurang percaya diri lalu mengimprovisasi diri. Iya, betul. Keren. Dirimu adalah kritik terburuk. You are the worst. Apa bahasa Inggrisnya? Pokoknya itu. Ya, terus jangan pernah menganggap bahwa orang yang insecure itu adalah orang yang rendahan. Karena kadang orang yang insecure itu dia sedang membenahi diri supaya lebih baik. Cuma ya kadang emang ada bangsat-bangsatnya orang yang kayak yang aku bilang tadi, malah pamerin insecure-nya itu ke sosial media atau ke teman-temannya, kayak misal Flah, aku tuh insecure banget sama ukuran penis kamu misal. Padahal aku juga pernah lihat dan jangan sampai lihat lah. Ya nggak usah juga sih. Misal Jangan menginsecurekan sesuatu yang nggak perlu ya. misal Apa? oh Tadi sampai mana sih? tadi Ukuran penis. Betul. Jadi kayak insecure lah pada di hal yang wajar gitu loh, hal yang basic gitu loh. Kayak Iya. jangan pernah Kalau kita insecure sama prestasi gitu. iya. Dia bisa sampai ke mancanegara, wah itu hebat banget. Iya. Aku belum apa-apa, nah itu Bisa ke mungkin karena mungkin temenmu bisa ke mancanegara tapi kan dia nggak tentu bisa ke Manca Ilyasa. Juga bos. Ada. Gimana ketawanya? Ya jadi banyak hal yang memang menjadi pertimbangan untuk menjadi orang yang insecure itu kayak ya wajar aja. Jangan pernah malu untuk insecure, tapi juga jangan lemes mulutnya. Jangan pernah merasa bahwa insecuremu itu perlu untuk diupload, perlu untuk diposting, perlu untuk diketahui banyak orang. Nah, ini Ya, bahan apa ya, kayak buat eksistensi diri, malah bahasnya insecurity diri gitu loh. nah, Aneh. dan ada lagi di mana orang berpura-pura insecure atau merendah untuk mengontol atau merendah untuk meroket. Ya betul, kayak aduh aku insecure banget sama Afla, kulit dia lebih putih daripada aku. Wah, dia bohong sekali. Nah kayak gitu, kayak ingin mendapatkan pengakuan. Wah, aku Kayak- kelas suaranya bagus, yang bilang gitu Satya kan tampol. Kan enggak contoh doang gitu loh. Itu bukan berarti aku nih, dan juga kayak gitu tuh berarti merendahkan kan, justru malah bukan membuat dirimu lebih bagus tapi malah merendahkan si objek itu loh. Kamu merendahkan orang lain, berarti kamu juga itu rendah. Iya, kamu rendahan ya. Nah, Mati aja kamu. Enggak. Jangan pernah merasa malu untuk mengakui dirimu lebih buruk daripada orang lain. Tapi ya jangan cuma pengakuan. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa lebih baik lagi. jelek. Terus kalau kamu lebih baik, bukan berarti kamu harus merendahkan orang lain. Mario Teguh 4.0. Yang versi keberapa ya udah ketemu? Udah bayang banget. Motivator gile. Ya. Intinya sih kayak jangan merendah untuk meroket, yang tadi aku bilang bahwa itu tuh bisa menyakiti hati orang lain, bisa bikin orang lain merasa marah atau soalnya ada teman saya gitu yang bilang nggak bisa gitar tapi bisa main Sweet Child O' Mine, itu ya ada. Punya apa tuh? Emang anjing ya. Ya intinya jangan pernah merendah untuk meroket lah ya tadi. Aduh, diulang-ulang lagi loh. Nggak tahu. Ya. Karena ada gitu kan, pasti banyak lah teman kalian mungkin atau dari kalian sendiri yang merasa bahwa merendah untuk meroket adalah suatu cara untuk mendapat pengakuan, padahal itu enggak. Suatu cara justru malah banyak orang yang mispersepsi merendah untuk meroket. Mungkin orang itu nggak sadar ya kalau dia itu merendah untuk meroket ya. Tapi sebenarnya dia tuh cuman pengen nggak sombong. Itu juga bahaya sih. Ya, pokoknya kalau dapat pujian atau dapat sanjungan, terima aja. Terima aja, makasih. Terima kasih. Mungkin puji Oh, balik. iya. Ya puji balik boleh ya. Iya, masa kayak aduh, Kulit kamu putih, oh iya makasih gitu. makasih ya buat yang lebih putih gitu.
makasih buat yang lebih putih ya, ternyata dia hitam kan nggak gitu juga. Iya, itu jangan. Mungkin kayak puji yang lain lah, misal misal rambutnya apa bagus gitu ya kita puji aja rambutnya gitu loh. Jadi ada aspek di mana kamu memuji, bukan berarti kamu harus memuji balik sesuai dengan apa yang diucapkan konteksnya gitu loh. Kayak mungkin dia bilang penampilan fisik ya penampilan fisik yang general aja gitu loh. Kayak misalnya aku bilang celana kamu bagus, kamu bisa bilang kayak celana aku kan jelek nih. Aku bilang bajuku bagus gitu loh. Ya walaupun murah. Red Cable, oke? Sponsor, Pak. Enggak, saya belum sebesar itu. Ya, terus email ada di bawah. Ya banyak hal yang menjadi pertimbangan, banyak hal yang menjadi patokan gitu loh. Dan satu lagi, apa lagi ya? Nah ini dampak buruknya apa sih kalau insecure gitu? Sebenarnya kan bisa sampai parah banget nggak? Sampai kematian gitu? Itu mah kalau depressed ya, orang-orang yang depressed. Ya kan bisa membawa ke depresi gitu juga. Iya betul. Yang penting buat kalian yang insecure gitu ya terhadap fisik atau mental itu segala macam atau kekayaan gitu, jangan pernah dimasukin ke hati, jangan terlalu banyak dipikirin loh. Kayak mungkin prosesnya bakal lama, ya ibaratnya kayak Sun Gokong yang mencari kitab suci gitu. Wow. Lama banget ya untuk menemukan kepuasan, karena manusia itu kan tidak akan pernah puas. Ya. Aku insecure sama Aflah misal, aku bisa mengimbangi atau bahkan lebih di atas Aflah. Terus aku lihat Dava, otomatis aku akan mengubah standar insecureku dari Aflah ke Dava. Bukan berarti aku merendahkan ya, tapi memang kayak sampai kapanpun orang juga ingin di atas orang lain gitu loh, bakal bertemu gitu loh. Mungkin itu sifat manusia. Iya. Mungkin aku bakal bertemu dengan Albert Einstein. Enggak mungkin juga sih. Udah. Amin. Berarti dia harus ke kuburan dulu. Kayak aku bertemu dengan contoh misal Kaisang Pangarep gitu ya. Kayak mungkin secara bapak kamu presiden ya? bapakku nggak ada. Aduh. Cepetnya ke situ. Ya kayak misal kalau misal aku lihat Kaisang Pangarep gitu kayak, wah Kaisang Pangarep ini bla bla bla. Aku mencoba untuk mengejar, aku ingin status atau derajatnya itu kayak pokoknya bisa dilihat. Pokoknya aku bisa dilihat orang lain itu lebih atau mungkin ya dari sejajar itu loh, kayak mungkin aku bisa menjadi public figure yang bisa berteman dengan Kaisang, maka aku bisa dilihat juga. Nah terus udah sampai situ cukup? Enggak, orang-orang bakal lihat lebih jauh lagi. Kayak misal Kaisang Pangarep kan presiden, dia nggak ada jabatan. Terus kita lihat contohnya adalah Nadiem Makarim gitu. Nah, iya. Bapak Nadiem kayak wah dia CEO dari beliau adalah CEO dari bla bla bla, terus dia menjadi menteri gitu. Aku ingin mencoba lebih lagi gitu loh. Sampai kapanpun manusia nggak akan puas. Kalau mau mengejar apapun itu apa ya, rasa puas itu ya kayak paradoks aja gitu. Lo ngejar ini kesenangannya nggak kesampai gitu loh. Pasti harus terus gitu. Nah ini juga penting untuk menerapkan rasa bersyukur ya. Nggak bakal. Jadi mungkin nih sama menurutku ya, satu hal yang kalau misal kamu insecure sama sesuatu gitu, tetapin dulu standarnya atau patokannya gitu loh. Kayak kalau misal kamu bisa lebih baik dari seseorang, misal kayak aku lebih baik dari A, ya udah gitu loh, jangan pernah melirik yang lain gitu, karena incaranmu itu targetnya kamu itu si A, kamu bisa melampaui si A aja udah lebih dari cukup gitu loh. Karena ya yang aku bilang tadi, kamu bakal capek untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sampai kapanpun juga nggak bakal bisa sih. Ya, ekspektasi tadi tuh udah. Nah, gitu. perihal ekspektasi. Ekspektasi dan realita. Iya. Maksudnya kayak orang-orang yang penuh berekspektasi gitu pada kalian, ya jangan pernah dianggap dengan serius banget gitu loh. Mau sampai kapanpun juga kalian nggak bakal bisa memenuhi gitu loh, kecuali kalian memang adalah program dan orang itu adalah programmer kalian, orang kreator yang bikin kalian. Kreator mah bapak ibu ya. Oh iya. Kreator psikolog.
Iya. Oh, bahwa ibu itu player. Boleh. Iya sih. Ya, ibaratnya Bisa. ya kalian itu cuma item di inventory yang kebetulan di-equip sama ibu bapak kalian. Iya. Kebetulan di enchant berdua. Iya, kebetulan kalian itu gacha ya, produk gacha. Terus waduh. Kenapa dapetnya kesialan gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Gacanya ampas. Iya, gajahnya ampas terus kita coba untuk di-enchant oleh orang tua kalian sehingga biar menghasilkan lebih baik. kalian ya. Jadi jangan jangan pernah mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang lain kecuali memang dalam jangkauan kalian gitu loh, kayak Aflah bisa nyanyi atau Aflah bisa berpuisi. Terus orang tua Aflah ya ingin Aflah ikut lomba. Selama dia berkapasitas, dia mampu ya jalanin aja. Ayo, iya. Tapi kalau Gas. misalnya dia jagonya nyanyi sama berpuisi tapi disuruh daftar di NASA ya waduh, bilang aja ke orang tua kalian Jauh kayak ya mohon maaf kayaknya belum bisa sampai situ, atau mungkin emang ngimpi loh gitu loh. Bukan di situ rezekinya. Iya, bukan di situ. Jangan pernah mencoba untuk menerobos batasanmu. Batasan. Lakukan apa yang kamu suka. Iya, jangan Ikuti kata orang lain. ya ikuti sih. Ya enggak gitu juga. Sebenarnya Nanti sih kayak brutal gitu. Jangan lebih ikuti kata orang lain. tapi lebih ke arah gini loh, kayak ikuti kata orang lain ya, Anda harusnya kan punya otak gitu loh. Batasannya di mana? Jahat kali. Itu sifatnya Satya ya. Kalian jangan ambil hati ya. Itu sifatnya Satya. Emang gitu. Jadi nggak usah diambil hati. Dia cuma punya bercanda otak kok. loh. Wow. Iya. Itu sih kayak Lakukanlah hal yang tepat lah. Iya. Kalau emang itu baik, dampaknya baik, ya lakukan. Betul. Mau itu ngikutin kata orang lain, emang itu dampaknya baik ya, kalau bisa lakukan. Ya, jangan cuma karena kata orang maka kamu akan iya aja, itu jangan. Karena kita nggak tahu itu Seluk beluk gimana, kayak orang lain tuh kan taunya kamu secara general. Mereka nggak bakal bisa baca pikiran kamu, mereka nggak tahu apa yang kamu pikirin. yang tahu dirimu ya dirimu sendiri. Iya, jadi Kita gue Itu emang angin suka betul. angin di sini nakal ya mak. ya jadi ikuti kata orang lain yang menurutmu baik, yang menurutmu akan membimbing ke Arah yang kesuksesan atau gimana lah, itunya target kamu gitu loh. Tapi jangan sampai ngikutin kata orang lain yang sok tahu tentang dirimu. Betul sekali, Pak. Itu burung siapa lepas ya, intinya burung. Maksudnya. jangan pernah merasa itu sih, kayak dengerin kata orang ya silakan, cuma kan tahu batasannya kamu sendiri. Orang lain mah ya nggak peduli, mereka mah menyuarakan apa yang mereka pikir benar doang, tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan apa yang apa nggak bisa. Kenapa? nggak bisa duduk lagi. Jangan sampai karena kata orang lain hidupmu hancur, itu jangan. Dan manusia itu kan memiliki pribadi masing-masing ya, jadi bahkan ke orang tua pun juga boleh melawan kalau misal emang di luar kapasitasmu. Boleh berpendapat. Iya. Melawan. Ya, itu Pak, sebenarnya Dewan. Melawan kayak gitu. enggak, banyak melawan bukan konteks berarti melawan frontal. di Iya, situ iya, enggak. iya sih, tergantung konteksnya. Iya. Pak Bewan. Enggak gitu, anjing. Bayangin bapak kamu tiba-tiba bilang, "Ayo Bewan OA." Pak Bewan mau kuburan. Waduh. Astagfirullahaladzim. Enggak, misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada suara, "Ayo ikut bapak ke surga." Kan susah gitu loh. Maksudnya dalam itu aku bilang kan melawan, itu ya bukan berarti kamu harus melawan secara frontal. Cukup buktikan yang menurut kamu benar. Iya. Cukup Ini loh Pak. Iya. Iya, diberi pelan-pelan itu pengertian loh, karena gitu. orang tua lah ya. Siapa sih yang berani melawan orang tua dengan frontal gaming? headshot. Jump shot, bapak kau kena headshot. Ya, jangan melawan orang tua secara frontal, kayak iya bagaimanapun juga mereka, Orang tua kamu lah. iya mereka Sebelum yang apapun. ya
mereka yang berhasil membuatmu jadi sengsara. Enggak. Oh, nih jangan pernah mengutuk keberadaanmu sendiri karena Betul. kamu bakal berharga. Itu orang paling tolol sedunia. Ya. Ketika kamu bilang bahwa lebih baik aku mati, sebenarnya itu pertimbangan tuh satu. Kalau kamu mati, kamu bisa ngubur sendiri silahkan. Tapi kalau misalnya kamu mati ngerepotin orang lain, ya jangan. Mati nyoloti cewek. Iya, kalau misalnya kamu mati, terus di kondisi di lautan tuh ya silakan gitu loh. Lumayan buat pakan hiu, ya kan? Iya. Kalau misalnya kamu mati di daratan, ya membusuk bau boy, bau. Dan nguburnya pun juga, Anda kira pemakaman itu pemakaman itu murah ya? Iya, gratis Pemakaman itu mahal, apalagi kalau bunuh diri kan otopsi. iya. Iya. Kecuali memang udah ada surat wasiat, tapi bukan berarti aku mengizinkan kalian untuk seperti itu ya, jangan. Mari enggak gitu. Enggak. Mengkampanyekan Bunuh diri enggak. Sebenarnya juga kayak bunuh diri, kasihan perjuangan orang tua kamu gitu loh, buang-buang uang segala macam demi kamu, mending buat beli Fortuner. Kalau tahu anaknya bakal kayak gini gitu loh. Iya. Jadi lebih baik jangan deh. Kalau misalnya kamu kecewa ya tunjukkan kekecewaanmu itu dengan kesuksesan, anjay. Kata-kata ini diucapkan oleh pengangguran. Bullshit. Ya, Bentar ada. ya intinya itu, jangan pernah merasa bahwa kamu tidak berguna. Kamu akan berguna, ya. Ya walaupun cuma buat ngambil penghapus habis itu mati ya, itu sebenarnya ada gunanya Ada gitu loh. gunanya ya, tentu saja. Dan ini Kamu itu apa ya? Setiap orang itu pasti berguna lah. Kan kayak nggak ke orang sesama orang loh. iya Bisa ke alam. Kamu mengeluarkan karbon dioksida terus tumbuhannya bisa hidup. Kamu kencing di taman gitu terus rumputnya hidup kan berguna berarti. emang amonia hidup pupuk ya? Nggak tahu sih. Tapi biasanya kalau dikencingin hidup. Ya itu berarti kayak bahkan orang yang meninggal Itu masih ada gunanya. Sampai mana? sampai ini Oh ya, bahkan orang kayak- mati itu iya, masih orang berguna. meninggal. Ya kan? Ya sih. Ya udah. Biar sopan aja. Ya, meninggal. kita kan wafat. Orang yang meninggal itu ada gunanya. Tapi bukan berarti kalian bisa meninggal dengan Iya, seenaknya gitu loh, kayak. Terus karena Iya. kalian hidup terus kalian gak berguna, mending mati aja biar berguna. Ya enggak gitu juga sih. Karena- Kalian bisa lebih berguna. Iya, maksudnya kayak Nggak cuma gini jadi loh. pupuk. Jadi yang poinnya itu orang yang meninggal aja berguna, apalagi kalian yang masih hidup. Nah, gitu itu. loh. Jangan pernah berpikir bahwa aku hidup gak berguna, itu tuh enggak. Kalian pasti Enggak. ada gunanya. Ya setidaknya bantuin ibu motong bumbu Indomie, Iya, ya itu ada atau- gunanya. Atau disuruh bapak buat beli rokok itu juga Iya. ada gunanya. Ya, sampai ya. Iya. Jangan pernah merasa bahwa kamu itu orang yang sendirian, jangan pernah. Karena Karena di belakang kalian ada. aduh. Di ini sih biasanya aku lihat di langit-langit tuh. Enggak. Canda doang. Jadi orang yang meninggal aja udah berguna, apalagi orang yang hidup. Jadi jangan pernah merasa bahwa jangan pernah mengutuk dirimu sendiri, jangan pernah berpikir bahwa kamu adalah orang yang useless, orang yang pantas untuk meninggal gitu. Bahkan banyak kok di luar sana orang yang meninggal karena penyakit di salah satu organnya, dia mendonorkan organ lain Iya, untuk menghidupi orang lain gitu loh, yang bahkan mungkin dirinya belum kenalan, dirinya belum tahu, belum lihat mukanya bahkan. Jadi tolonglah jadi manusia yang manusia gitu loh, jangan jadi manusia yang orang hewan aja. Kayak lumba-lumba aku lihat kayak bagus banget, lumba-lumba bisa berperik manusiaan gitu loh. Kan ada yang misalnya orang tenggelam gitu terus ada lumba-lumba bantu, ya kan iya, gitu. Maksudnya lumba-lumba aja ya IQ-nya memang lebih tinggi sih. Cuma kan itu hewan gitu loh, mamalia hewan, bukan kayak manusia yang punya hati nurani. Iya. Tapi mereka bergerak dengan insting dan mereka bisa kok menunjukkan bahwa Mereka itu bisa berguna bagi kehidupan orang lain. ya. Oke, berarti udah cukup ya untuk episode Kesimpulan dulu, kesimpulan. kesimpulan dari pertemuan video kali ini adalah insecure itu wajar dalam batasan tertentu.
Iya. Kalian boleh insecure. Kalau insecure. Asalkan nanti setelah insecure itu kalian Perbaiki punya motivasi untuk Iya. bisa lebih baik. Iya. Dan jangan pernah insecure kepada hal yang absolut atau hal yang tidak bisa diubah gitu loh. Contohnya adalah lahir dari keluarga mana? Iya kan benar? Iya, takdir apa sih? Mubram, mualak. Lupa aku. Muamalah. Mualak. Itu bang goblok. Ya intinya takdir yang sesuatu takdir atau Takdir yang tidak bisa diubah lah. Iya, nah itu. Ya. Terus udah takdir terus jodoh. Iya, betul. Terus itu emang takdir. ya pokoknya yang di agama Islam kalian tahu lah ya. Yang itu antara mualak sama mubram, aku lupa. ya intinya yang non Islam ya silahkan jadi Islam. Belajar media ya. dakwah. Gak bercanda. Yang penting belajar dulu. Terus udah jadi udah insecure terus Oh iya, untuk ekspektasi ya. Jangan pernah berekspektasi tinggi. oh iya Aku ya. Kalau kalian pengen bahagia ya, ekspektasinya itu jangan terlalu tinggi. Karena kalau itu patah, kalian itu kecewa banget sih. Kecewanya parah banget. Sakit. Berekspektasilah yang kayak apa sih? Filsuf stoik itu. Tapi kan bermimpi setinggi langit. Jika kau Enggak, nih. akan jatuh di Nah, itu. bintang. Diselesain dulu nih mana ekspektasi. Nah, ini. Intinya jangan pernah berekspektasi kepada apapun, kepada siapapun. Dalam artian ya ekspektasi yang wajar aja, kayak misal aku main game, satu game. Ekspektasiku adalah menang doang. Bukan berarti aku bakal membantai atau Iya betul. ya gitulah. Bukan membantai atau menghancurkan lawan gitu loh. Ya udah sampai di menang aja udah lebih cukup gitu loh. Karena berarti menang telak. ya bukan berarti menang telak gitu loh, karena patahnya ya bakal dikalah doang, dan kita tahu kayak namanya game itu bakal menang ataupun kalah gitu loh. Terus Dan dari ini aku pernah mikir, kalau kalah ya, itu menurutku justru peran yang paling penting itu orang yang kalah. Kenapa? Kalau nggak ada yang kalah, yang menang itu nggak bakal merasa senang loh gitu. Iya. Jadi kalian tuh berharga kalau kalah. Jadi nggak ya, apa-apa. buat kalian yang kalah Teruslah kalah. enggak. gitu dong. Maaf. Kalau misalnya kalian kalah berarti kalian adalah orang terbaik, orang yang berhasil berhasil membangun mental, dan juga kalian berhasil mendidik mental kalian gitu loh. Nanti malah jadi Gak penting menang atau kalah, yang penting setelah itu. Iya betul. Iya. Menang kamu Afternya. sombong, kamu kalah. Kalah kamu berjuang, itu kamu menang. Kings. Java 2021. Gila sih. Gila. Temanku motivator semua. Iya, terus juga kan tadi udah harapan ya. Nah, terus pengharapan atau orang yang menjadi harapan. Buat aku pribadi, aku juga pernah di posisi itu, kayak ya banyak lah teman-temanku bahkan berpikir bahwa aku akan menjadi sahabat yang beda sih. Maksudnya ya pokoknya bisa menjadi orang yang hebat gitu loh. Dan aku berpikir bahwa itu tuh berat. Dan buat kalian yang merasa itu berat ya bilang aja, kayaknya nggak sampai situ deh bro. Atau mungkin yang kembali lagi ke ekspektasi orang tua. Oh iya. Ya bilang aja. Kamu itu belum sukses kalau belum jadi PNS gitu. Ibu saya PNS tapi tidak terjamin hidupnya. Pensiun Pensiun adalah aja. jadi diri sendiri. Iya. Terserah kalian mau jadi apa, yang penting jadi diri sendiri aja. Iya. Be Tapi yourself and never surrender. Tapi ya jangan yang diri sendiri yang buruk gitu loh. Iya, nah itu betul. Tapi sebelumnya lanjutin ke kata Dava gitu, yang Dava tadi bilang bermimpilah setinggi mungkin, Iya. setinggi langit ya. Iya, Iya. kalau jatuh di antara bintang-bintang ya. Itu kan kata Pak Soekarno ya. Iya, Soekarno. Iya, enggak, maksudnya kalau buat kalian yang ngambil secara mentah, Gamblang. ya secara gamblang, ya itu kalian, aku nggak menyalahkan, cuma kurang tepat. Karena ketika beliau bilang setinggi langit, itu tuh artinya langit yang dapat kau gapai. Iya. Ya kan? Kadang-kadang Iya. tuh orang lucu gitu loh, kayak bakat dia contoh di breakdance tapi kepengen jadi filsuf. Bisa dipelajari ya? Bisa sih. Bisa ya. Bisa. Yang nggak bisa dipelajari deh. Dia Dokter. ya kayak gitu kan otomatis susah kan. Mungkin bisa struggling, cuma bakal stres banget.
Iya. Berat pressure. Enggak, maksudnya bayangin aja dokter breakdance kan susah. Ya. Ada pasien. Flip. Waduh. Ya, intinya jangan pernah bermimpi, bukan jangan pernah bermimpi, kayak sadar diri aja atas potensimu dan lingkungan sekitar serta di dunia sekarang ini yang namanya duit itu tuh adalah barang tentu ya kan. Kau mau ngapain juga pasti butuh duit kecuali nafas, ya itu jelas lah ya. Ya kan ada yang nafas butuh duit. Ya, nah itu Ventilator. betul. Memang Apa? duit itu Ventilator. Oh ya ventilator, aku dengarnya regulator aja gas, Goblok. dipasangin gas lah. Goblok. pakai gas LPG. Ya gitu loh, kayak jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun itu, jangan pernah. Bukan berarti aku membatasi, aku cuma bilang kayak sadari kemampuanmu, sadari diri kamu sendiri gimana. Ayo insecure lagi kamu. Iya, maksudnya Sadar ju- diri lah. Nah, dengan insecure itu bisa membantu gitu loh, menciptakan ruang lingkup di mana kamu akan berkreativitas atau melakukan apapun ya di batas itu loh. Mungkin kamu boleh nyebrang, boleh keluar dari zona itu. Bisa atau enggak, sanggup atau enggak. Betul. Kalau misalnya ibaratnya kita adalah orang gunung terus tiba-tiba menjadi bajak laut, ya pasti bakal mabok laut dan kita nggak tahu bakal kayak gimana. Ya mungkin gunung kedepannya bisa, mungkin kayaknya kayak konteks itu bisa aja sih. Cuma kan bakal adaptasinya lama banget. Iya, struggling itu, berjuangnya itu yang aku Keras nggak- banget. ya, Ya kalau kalian bisa sih monggo. iya silakan aja. Ya Kami nggak membatasi. kalau kalian pengen bahagia ya yang mending yang Aman-aman sebisa lah ya. kalian ya. Cari Aman-aman aman ya. aja. Terus tadi sampai yang tadi barusan bilang apa? Apa sih? Ya elah. Ai lupa kan, astaga. Nggak, tadi kan harapan bla 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 bla, terus Oh iya. eh, Kalau aku sih bermimpi itu sewajarnya aja. Dan juga pikirkan ekspektasi yang paling parah gitu loh. Jadi Iya. kalau kalian menerimanya, Kemungkinan. Kemungkinan iya, terburuknya ya. kemungkinan terburuk yang paling buruk gitu loh. Kalau misal kalian main game, kemungkinan terburuknya apa ya coba? Kalah Kena itu, banned. ya. Kena banned tuh, itu parah banget. itu parah banget. Itu berarti ada yang salah dengan kalian. Apa? Sinyal buruk, Iya. Nyambung HP meleduk, apa? HP meleduk, HP kentang ya. HP nge-freeze gitulah. Ya itu pikirkan sampai situ. Jadi kalau kalian bener-bener ngalamin itu ya, Nah. kalian fan-fan aja. Jadi kayak tadi kan tadi bilang kayak HP nge-freeze gitu kan. Berarti kalian harusnya tahu dong kayak spesifikasi dari game itu gitu loh kayak. Iya. Jadi kalian Ibaratnya- lebih sadar diri. Iya, ibaratnya kayak contoh aja aku pribadi ini pengalaman bodohku. Aku download Valorant di laptopku. Buset. Seriously? Serius? Salah. Ya. Dan aku Buset, dia niat banget. habis sekitar 13 GB The hell, dude. dengan kuotaku sendiri. Ah. Dan Wow. alhasil tidak bisa dibuka sama sekali ya kan. Waduh. Nah, jadi dari Ya, situ tuh aku bazir. iya, dari situ aku sadar kayak wow, itu tuh hal yang bodoh gitu loh. Jadi aku uninstall dan aku merasa kayak oh, ya udah. Dari awal aku udah tahu, cuma aku memang penasaran, aku coba-coba. Tapi kalau dalam bermimpi ya jangan coba-coba gitu loh. Iya. Kalian lagi bahas game gitu loh. Jangan pernah berpikir bahwa dengan nyoba-nyoba itu kalian bakal tiba-tiba jadi tuh nggak bakal bisa. Ya, boleh nyoba-nyoba. Maksudnya hal-hal yang bisa dicoba, tapi ya, kalau nggak bisa apa ya? Kayak yang satu kali kesempatan gitu ya. Iya, nggak usah. iya betul. Kayak misal Aku kamu aku mau nyoba mati, ya nggak gitu. iya. Karena contoh yang gampang aja. Apa? Gosok botol ale-ale. Oh, Kan iya. sekali doang kan. Iya. Coba lagi. Itu udah pasti jelas gitu loh. Ale-ale ya. Teknik ada curang. Jadi kayak Ale-ale masih ada nggak sih? ada. Enggak, hadiahnya. Oh, enggak ada. Udah. Tapi di kondangan Ale-ale itu. ya. Dengarkan curhat ini. Ya jangan pernah merasa bahwa hal yang kesempatannya cuma sekali dicoba untuk coba-coba, jangan. Itu bakal jadi bumerang buat dirimu sendiri. Iya. Karena itu bakal menghancurkan Rasa penyesalan. Iya, karena rasa penyesalan itu pasti bakal ada. Pasti ya kan. Nah, dan yang bisa mengatasi rasa-rasa negatif kayak gitu cuma kalian diri sendiri. Bakal jadi positif, bakal jadi negatif pelariannya. Iya sih. Ya. Itu kalau udah dewasa. Ya semoga aja yang nonton ini dewasa.
semoga tahu bakal kayak gimana. Ya walaupun aku yakin gak ada yang nonton, cuma ya bodo amat gitu loh. Yang penting aku start kan, bikin dulu kan. Iya. Nah, Betul sekali. Ayo terhadap Satya. ya jadi I'm making it for you guys. 20 di 20. Gila 40 menit loh. Ya. I'm making it for you guys. Kalau mau kalian tonton ya silakan, kalau enggak ya udah gitu loh. Mohon maaf atas segala kata-kata. Oh langsung tutup. Oh iya. Oh, enggak ya? Oh langsung tutup ya udah tutup. Oh iya, biar ini minta maaf dulu. Oh, iya. Kalau misalnya ada salah-salah kata. Ya, Kalau kita sok tahu ya mengenai kehidupan kalian boleh komen lah. Ya. Enggak bang, harusnya gini gitu. Kita diskusi. Iya, kita berdiskusi. Karena otak Itu kami lebih- cuma ada 3 gitu loh. Kecuali kalau emang mau datang, otak kami ada 3 pun juga rata-rata dengkul semua. Iya. Tadi habis kejeduk pusing. Jadi Sama ini kalau mau diskusi jangan yang apa sih? Ejek-ejekan gitu loh. ya Enggak lu ini sampai sensor semua. Nah, ini. nggak usah dipraktek Wow. juga, maksudnya ya udah pada tahu gitu loh. Aku yakin enggak yakin juga sih. Orang yang aku share video ini, orang yang Ya, semoga bakal kalian nonton, bijak lah ya dalam lebih kedepannya lagi itulah. apa sih bertingkah. Berpikir memberikan juga nih, banyak kayak komentar. pola pikir kalian tuh yang perlu dipertanyakan gitu loh. Jadi oke, cukup sekian. Terima Ya, kasih untuk sudah menonton. sudah menonton. Minta maaf Iya. di episode kedua kali ini. Nah, episode kedua ini. Episode pertama kan intro belum saya Oh, bikin. Iya. Ya nanti abis ini kita bikin intro. Oh, iya. Sebentar doang. Ya, jadi cukup sekian. Dan see you on the next. Biar kayak YouTuber tutup pakai tangan. Ya bentar. Apa Nih lu? aku nggak bisa bilang ini podcast ya. Tapi Enggak tahu ini. aduh lupa kan tadi. Ini mau penutupannya kayak gimana? Bentar dulu. Ini sebenarnya podcast atau bukan? Lebih ke arah ruang diskusi ya. Wis. Rudy. Ruang diskusi. Rudy. Bagi kalian yang bernama Rudi. Iya. Mohon maaf. Ya. Intinya jangan pernah. Ya tadi intinya udah intinya tadi. Ini mulu. Ya udah, jadi cukup sekian. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Ya. Dan Maafkan kami masih amatir. ya dan ini kamu bener-bener rekam satu HP, ya udah gitu. Bodoh amat. Iya, sama suara nggak tahu ini. Iya. Ada kipas angin nyala, ada motor lewat. Ada burung, ya Dava. Iya ya, Kak. Burung kawan? Bukan. Oh, bukan. Ya udahlah intinya itu. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba mengucapkan bahasa Jawa ya jelas. Dava kadang kami berdua mengontrol bahasa kami. Saya bangga menjadi anak orang Jawa. Tapi Bukan. ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau Ya jadi intinya terima kasih banyak. Dan see you in the next video. saya kan aku ngomong bahasa Jawa kan. Yos, bye-bye.